yusaddiqu in thawaba wa likullin an yusalli ala nabi ba'da faradihima summa Allahumma rabba hadhihi da'watama ila akhirih. Ini masih lanjutan daripada sunat-sunat ketika hajat. Jadi penting bagi kita agar memperhatikan sunnah-sunnahnya, terutama si muadzinnya ini, supaya sempurna daripada adzan yang ia kumandangkan, bujur-bujur mengumpati daripada tuntunan Rasulullah SAW. Wa sunnah taswib subuhina, dan disunnahkan taswib pada adzan subuh. Itu sunat umumnya. Ini disunatakan pada adzan aja ada 6. Salah satunya yaitu mengucapkan taswib pada adzan subuh. Apa itu taswib? Taswib itu adalah ucapan yang dikumandangkan oleh muadzin setelah hayya 'alal falah. Ucapannya as-sholatu khairum minan naum. Itu namanya taswib. As-sholatu khairum minan naum itu namanya taswib. Disunatkan si muadzin mengumandangkan taswib setelah hayya 'alal falah. Ini adzan subuh yang pertama dan adzan subuh yang kedua. Adzan subuh pertama sebelum masuk waktu subuh. Adzan subuh yang kedua itu setelah masuk waktu subuh. Di zaman Rasulullah, adzan subuh yang pertama itu Sayyidina Bilal ibnu Rabah. Sedangkan adzan subuh yang kedua Sayyidina ibnu Abdullah ibnu Ummi Maktum. Kemarin sudah kita kisahkan sedikit di antara keistimewaan Abdullah bin Ummi Maktum yang beliau seorang sahabat yang buta, tapi kenapa untuk adzan beliau tugasnya mengumandangkan adzan masuknya waktu subuh. Di antaranya karena beliau diberikan Allah indra penciuman yang begitu kuat, peka, sehingga mengetahui dan dapat membedakan ini masih malam, ini sudah subuh. Itu istimewa sekali. Ada riwayat yang mengatakan kata Rasulullah, makan dan minumlah kalian ketika mendengar adzannya Bilal bin Rabah, dan berhentilah kalian makan dan minum ketika mendengar adzannya Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, ini karena Bilal bin Rabah mengumandangkan adzan subuh sebelum masuk waktu subuh. Artinya orang yang lagi makan sahur silahkan makan sahur karena baru waktu subuh. Tapi bila sudah adzan Abdullah bin Ummi Maktum itu sudah subuh, kalau boleh lagi makan. Cuma orang bingung aja, bang, orang tua kita bahari itu di manakah dapat fikihnya, dapat hukum fikihnya? Bila kesiangan makan sahur, pas orang adzan habiskan aja, tanggung aja. Dapat di mana kau fikihnya itu kan? Padahal bila sudah masuk adzan subuh boleh nang dimotongin di keluar. Lain halnya waktu tahrim. Tahrim itu apa? Imsak. Nah, imsak itu memang baru waktu subuh. Cuma imsak itu mendekati masuknya waktu subuh. Alangkah bagusnya walaupun imsak itu belum mulai puasa, alangkah bagusnya ketika masuk waktu imsak tahrim kita sudah meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Nah, itulah berkaitan dengan adzan subuh. Jadi adzan subuh yang pertama as-sholatu khairum minan naum juga. Adzan subuh yang kedua masuknya waktu subuh pun as-sholatu khairum
Yang kedua, wa tarji'un, dan disunatkan bertarji'. Nah, ini azan juga nih, komat ada. Ini azan aja. Azan disunatkan tarji'. Apa itu tarji'? Bi ayatiya bi syahadataini kulla wahidatin marratain bi khafdi sawtin qabla rafi sawt bihima fayati bil arba'i wilatun, yaitu membaca dua kalimat syahadat, tiap-tiap satu itu dua kali. Nah, tiap-tiap satu dari dua kalimat syahadat itu dua kali, berarti kayak ini asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Karena bujur enam pertanyaan ini bihaqi sautin, dengan merendahkan suara, qabla rafi saut, sebelum mengangkat suara. Jadi asyhadu an la ilaha illallahnya dua kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah-nya dua kali, dengan suara yang rendah sebelum merasakan. Allah Akbar 4 kali, nyaring dulu muadzin nih 4 kali Allah. Nah, sesuai dengan sisi arah mata angin, utara, selatan, timur, barat. Allah yang besar. Disabarkan Rasulullah secara sembunyi-sembunyi. Lalu setelah kekuatan Islam, setelah orang Islam banyak, sahabat banyak masuk Islam, Islam kuat, baru Islam disebarkan terang-terangan. Kayak Nabi Allah mau juga ya Pak. Siapa apa dalam surah Nuh itu, sirim dakwah ini dakwah sembunyi-sembunyi, hanya terang siang malam saya berdakwah. Yang ketiga, hikmahnya Islam itu semakin masyhur, semakin bersebar. Yang ketiga, wajalu musabbihataihi bisumakhaihi, dan disunatkan malam
memasukkan diri telunjuk yang ke dalam lubang. Pujian sekuat-kuatnya itu nyaring. Coba ya, kena. Oh nyaring benar. Amun tahu ini kalau suatu marik diarik, nah mungkin ada kuat sekuat-kuatnya nyaring benar. Kalau komat itu kan usah menyaring. Kenapa jadi komat usah menyaring? Di komat karena jamaahnya sudah ada dalam masjid siap untuk ditegakkan. Cuma pada prakteknya ya kita bila ada komat yang ada tangannya itu ya beda prakteknya. Kalau kita pikir kena langgar-langgar di mana-mana ada karena datangnya astagfirullahaladzim baru datang bilang Allah sehingga adanya nang benda makaini nyaring. Tujuan yang kedua, muadzin disunatkan memasukkan jari telunjuknya ke dalam lubang telinganya itu supaya orang nang jauh, walaupun suaranya kada sampai, suara azannya itu nang kada sampai, launinya kada jauh, melihat muadzin makaininya paham, oh ini azan masuk. Karena azan itu kena dalam pembahasan berikutnya mungkin ada dibahas ini. Azan muadzin itu sunat waktu azan itu di tempat yang tinggi di atas menara. Kalau bahari menara itu biasa muadzinnya ke sana. Kalau masjid-masjid kita sekarang kan menara itu hanya tambahan aksesoris lah yang ada difungsikan. Padahal kalau bahari menara itu muadzin itu naik ke atas sana. Dan di atas itu, jadi orang-orang yang jauh harus kan dulu kan ada pengarah suara, sehingga suara itu tersebar. Kadang-kadang masuk waktu sembahyang, oh ini panggilan sembahyang berjamaah. Nah lebih jauh lagi suara kan kadang-kadang terdengar. Cuma melihat muadzin kayak ini, nya tahu, oh ini ada. Nah itu isyarat atau kode. Nah itu lah. Mau berdiri aja di atas menara, karena kayak ini orang kadang menyangka itu panggilan waktu sembahyang. Dikira orang mencari sinyal lah atau menjadi kelayanan kan, tahu orang menyenangkan ini tahu bahwa itu kesulitan itu zaman bahari bang. Wah ini karena ada pengeras suara sehingga mana itu kan difungsikan lagi bagi masjid. Namun di Badai masih masjid di Barat Ibnu Amin Pemangki Badai Pemangki bang dan berapa di Pemangkinya itu khususnya hari Jumat kan waktu di pondok dulu di situ lah. Di hari Jumat itu muadzinnya naik tetapnya menara ini di tengah-tengah masjid sini. Nah naik kan, nah pakai tangganya di atas itu hanya sini ada. Masjid situ ada khutbahnya kan masih bahasa Arab. Yang tua kalian enggak percaya bisa apa jadi? Ibadah ngomong aja ini kalau dia tahu orang ini sembahyang dia kalau kamu berdusta yang asal jangan berubah. Jadi soal berubah tuh orang bahari mulai dulu. Jadi khutbahnya bahasa Arab, ada bahasa Indonesianya. Isi khutbahnya, materi khutbahnya bahasa Arab ya. Muadzinnya naik ke mana? Nah itu masih mempertahankan kayak dalam kitabnya. Modal kita amun khutbah bahasa Arab, nama-namanya, ya mahnya. Situ kan mungkin ya karena di lingkungan pondok banyak orang alim ya kan, jadi paham aja lah ibaratnya bahasa Arab. Nah ini sunat hukumlah. Apa dalam hikmahnya muadzin tadi ketika ada menutup lubang telinganya dengan jari telunjuknya supaya ia pada mendengar bisikan-bisikan orang lain, supaya ia pada menoleh ke kanan ke kiri. Bila sudah mengajak kepada Allah, ad-da'wah ilallah itu hanya tujuan kepada Allah. Jangan nang diajak di bawah itu golongan, jangan nang ditawarkan tuh golongan seorang, jangan didakwakan tuh kehebatan seorang ada, tapi nang didakwakan tuh kehebatan Allah.
seorang dai itu dia menyuruh orang, mengajak orang kunu robbaniin. Jadi ya kalian hamba-hamba Allah subhanahu robbani, bukan mengajak kepada aku. Nah ini hikmahnya. Memang dalam dakwah itu kayak itu harus kita memandang kepada tujuan yang sebenarnya, yaitu supaya orang lain itu kenal dengan Allah, dekat dengan Allah, patuh dengan Allah, jangan jauh-jauh dengan Allah. Jangan ada dakwah menggandalakan, membesarkan diri seorang. Jangan ada dakwah nang dikenalkan kelompok ataupun golongan seorang. Allah Ta'ala, makanya ad-dakwah ilallah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah orang yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak kepada Allah? Yang wajib kan lagi yang lebih baik dari itu. Wa bihi ma qiyamun. Nah ini wa bihi ma qiyamun. Kemudian disunatkan pada keduanya, maksudnya pada adzan dan iqamah. Untuk pengekan dulu lah, nang sunat adzan dulu, nang sambungannya. Wa tartilun, nah tartil disunatkan adzan itu tartil. Apa itu tartil? Bi ayu farida kulla kalimatin bisautin, yaitu menunggalkan tiap-tiap kalimat dengan satu suara. Contohnya asyhadu an la ilaha illallah. Nah sebutin aja itu takdir katanya. Ada asyhadu an la ilaha illallah atau ada kalau adzan itu sekali-sekali. Asyhadu anna rasulullah sekali-sekali. Hayya 'alas shalah sekali-sekali. Hayya 'alal sekali-sekali. As-shalatu khairun minan naum sekali-sekali juga. Illa takbir, kecuali takbir. Kalau takbir itu bersambung. Nah, awal wa akhirahu, di awal dan di akhirnya. Paya jemamu kulla kalimat ini bisautin, maka ia menggabungkan takbir itu tiap-tiap dua kalimat dengan satu suara. Nah, cuma cara membacanya beda. Jadi kalau nya takbir digabungkan, ya kan karena digabungkan, maka huruf ro Allahu Akbar itu kan. Nah ini banyak pengajian yang saya tahu itu dibaca harokat terakhirnya. Jadi dia digabungkan bang. Ya. Bilanya hendak berwakaf boleh, cuma bernapas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu boleh kita. Allahu Akbar, Tuhan. Allah. Nah itu boleh. Tapi bila dia menyambung, maka huruf ra Allahu Akbar itu diharokati kasrah. Diberi harokat. Para ulama mengatakan ada yang diharokati fathah, ada yang diharokati dhammah. Kalau aslinya dhammah, barisnya Allahu Akbar. Jadi kayak ini. Allahu Akbar, Allah. Nah, itu caranya dia menyambung, disambung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Nah, itu. Atau Allahu Akbar, nah barok jadi fathah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu
wasal bila disambungkan dengan hal sebelumnya hamzahnya itu hilang. Allahu Akbar Allah karena ayat jadinya tenang sama hukumnya. Baik, terus fa'ilam yakif bila inya kada mawaqaf. Nah, kada bertahan enggak al-aula atau maka lebih utama didomahkan Allahu Akbar Allah wakila dan dikatakan pula al-fathu dipatahkan. Nah, yang ada walaupun saud disunatkan adzan itu meninggikan suara qadar imkan sekadar kemampuannya painahu li'annahu ablagu bil ilam karena itu lebih mencapai pada pemberitahuan na'amina di nabi masjidin aw nahwihi wa kana asnahi. Kemudian wa ayyakuna ala maudhi'in 'alim. Nah, kan hendaknya muadzin itu berada di tempat yang tinggi. Adalah ini orang ada di tempat yang tinggi kan dari sini hanya ada. Nah, jalur tadi di tempat yang tinggi kaumnya. Walau lam yakun lil masjidi manaratun. Nah, kalau sekiranya di masjid itu kadang memiliki manara sunnah su'udu wa qasubhi fayu'adzinu alaihi, maka disunatkan muadzin tadi bernaik di atas atap masjid sembahyang adzan dia ke situ. Ada aja kita punya ada menara kita ada cuma kan nyokor pakai muadzin karena kita menganggap pengeras suara sudah ada dan sini. Padahal kalau dalam kitabnya kalau masjid terbisi menara menaik ke atas itu mana tangganya apa? Nah, jadi ada beberapa sunnah-sunnah adzan zaman kita sekarang ini kada diamalkan lagi. Wa in ta'assara dzalika apabila nalih yang demikian ta'assara alasan nalih dengan adzan dari naik ke atas sotoh itu di atas segalanya. Bayang bagi ayatuna ala babil masjid, maka sepatutnya bahwa si muadzin itu berada di depan pintu masjid. Nah, situ kan ada muadzin ada. Padahal main-main makanya mati lampu, itulah mati lampu. Ada kan pengeras suara kita fungsinya pakai listrik mati. Adzannya itu ya dari pagi di atas menara. Oh, di atas menara ngalih. Kalau di menara naik ke atas ada juga tangganya lah masjid kita nih. Adzan itu di muka lawang sana. Kita nggak paham di fikih ini bingung melihat orang adzan di muka lawang situ pas aratan lampu aja. Nah, bang ini aja di sini aja. Padahal itu nanti orang fikihnya. Kenapa adzan itu memadahkan sampai sudah waktu sampai maghrib sampai isya. Menadzan di sini siapa mereka? Ini pakai itu. Cuma ini pun kadang juga kita mengamalkan hilang ini sunnah. Wa kharaja bil adzani al-iqamah, pengajuan dari kalimat adzan maksudnya keluar dari kalimat adzan pengajuan iqamah. Nah, kalau iqamah nama wala yusan wala syai'un min dzalika kullihi, tidak disunatkan bagi iqamah sesuatu pun dari yang demikian semuanya karena yang dibacakan tadi itu adzannya naik ke atas suara tinggi di tempat yang tinggi kemudian memasukkan dia rujuk tarjih taswib itu adzan iqamah ada di sini. Nah, kemudian yang terakhir berbicara sampai habisnya wabihima dan disunatkan adzan dan iqamah berdiri, adzan berdiri, iqamah berdiri, wastiqbalun menghadap kiblat. Cuma sedikit catatan bagi muadzin kan waktu adzan itu memalingkan wajahnya ke kanan dan ke kiri. Hayya 'alas shalah ke kanan, hayya 'alal falah ke kiri. Itu yang dipalingkan hanya wajah, wa tahwilu wajhihi, memindahkan wajahnya, bukan dada. Kalau dada kita tetap menghadap kiblat karena sunat adzan dan iqamah menghadap kiblat. Jadi waktu hayya 'alas shalah ini kita bergerak hayya 'alas shalah. Nah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ini aja mudah. Ini karena kalian tahu bergerak sedikit Allah
Kita sembahyang waktu mengucapkan salam kan noleh ke kanan ke kiri. Mulai kita takbiratul ihram sampai salam pertama, dada wajib menghadap kiblat. Bila dada meleng dari kiblat, dada semuanya. Amal wajah sudah di sini banyak juga kita. Kita ada apa ya? Ada perhatian katanya. Masalah sepele orang cuma fatal. No, salam dengan orang lainnya bujur. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, ini pembunuh ya. Assalamualaikum warahmatullah. Ini kan ada. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Panas pemain jangan sampean dari. Nah, ada kayak ini. Batal amun ngajar makruh aja hukumnya. Musuh yang batal. Nah, ini. Dan yang terakhir disunatkan bagi orang yang mendengar adzan dan iqamah ayat pula hendaknya ia mengucapkan walau ghairu mutawaddi, walaupun yang mendengar itu orangnya dalam keadaan wudu. Apa yang diucapkan? Misla qaulihima, seperti ucapan adzan dan iqamah juga sama disunatkan, kecuali pada kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Maka yang mendengar mengucapkan fayuhawqilu, artinya membaca la haula wala quwwata illa billah, dan mentasdikkan apabila sawabat tasawuf dari bilanya si muadzin as-shalatu khairum minan naum, maka bacaannya shadaqta wa bararta atau shadaqta wa barirta. Jadi maunya kawa waktu azan itu kita jangan mepandai jawabi dalam kitab Allahumma shalli ala Sulaiman Qurbi kemarin tafsir Tanwirul Qulub. Di dalam kitab Tanwirul Qulub disebutkan apabila muadzin sudah menenangkan adzan, kita ini kada butuh mepandai, kita dikhawatirkan kita mati suul khotimah. Nah, itu ngeri benar. Suul khotimah ya udah. Kenapa? Seakan-akan kita hendak mati orang menyakinkan lain. Allah kita pun. Nah, itu. Jadi punya kadang perlu badan tahani dulu, untuk tahani dulu. Nah, walikulin ayyusaniya, dan bagi orang yang mendengar adzan dan iqamah dan walikulin artinya muadzinnya karena iqamahnya karena mendengar karena menyimak hendaknya membaca sholawat atas Nabi SAW setelah tuntung adzan dan iqamah. Nah, ini juga jadi riwayat tuntung adzan kan kalimat adzan itu yang terakhir Allahu Akbar la ilaha illallah. Kita nang mendengar nang muadzinnya kan nang qomatnya kan nang mendengar kan, maka dan dijawab la ilaha illallah, dikasih dia jangan bertambah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, hanya baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hanya Allahumma rabb hadhihi wa ditambah itu sunat hukumnya. Muhammad Rasulullah tadi kan disunahkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ada. Kalau kita sambung padahal la ilaha illallah langsung membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membaca doa Allahumma rabb hadhihi wa ditambah wa sallallahu alaihi dan seterusnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyempurnakan ibadah kita zahir dan batin dan membagusi amalan kita untuk kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Minta maaf, minta halal, minta ridha. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya di dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.